Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Baik ya, kita akan membahas dalam beberapa informasi untuk hari ini tak kalah menarik tentunya, yaitu yang akan kita bahas. Berikut inilah Napoli benarkah menaruh minat pada bintang muda Manchester United ini. Siapakah dia? Akan kita bahas secara singkat dan padat, tentunya bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Direktur Olahraga Napoli, Giovanni, mana telah membukakan suaranya terkait rumor ketertarikan timnya terhadap Kobbie Mainoo tersebut. Dan ia tidak menampilkan ya bahwa timnya punya ketertarikan pada gelandang Manchester United itu. Baik itu dari Mainoo sendiri belakangan ini, yaitu memang lagi ramainya diperberitakan akan meninggalkan Manchester United di musim dingin nanti, dan sang gelandang butuh menit bermain lebih agar bisa bermain di Piala Dunia 2026 bersama timnas Inggris. Yaitu sudah ada beberapa klub yang dikabarkan berminat pada jasa Mainoo. Salah satunya yang paling center dikaitkan dengan sang gelandang adalah juara Serie A Napoli. Yaitu tim asal Naples tersebut dikabarkan ingin merekrut Mainoo di bulan Januari nanti karena mereka saat ini lagi kekurangan gelandang akibat cedera yang dialami Franco Zambo dan Kevin De Bruyne tersebut. Namun ya, benarkah rumor yang beredar tersebut? Akan kita bahas juga, yaitu Napoli tidak menampik tentunya. Berdasarkan informasi berita olahraga bahwa Giovanni juga yaitu ditanyai ya seputar ketertarikan Napoli yaitu terhadap Mainoo sendiri, yang mengidentifikasi bahwa Napoli memang punya niat untuk merekrut sang gelandang tersebut. Untuk Mainoo sendiri adalah merupakan pemain yang sudah dikaitkan dengan Napoli, yaitu semenjak bulan Agustus kemarin, dan ia dikaitkan dengan kami karena usia dan potensinya dan juga sebuah kesempatan untuk merekrutnya buka Mainoo sendiri. Dan kami juga memiliki beberapa pemain penting dan kami harus absen karena cedera, yaitu namun cepat atau lambat dan mereka akan kembali ke tim kami tentunya. Pantau situasi lebih dahulu tentunya. Yaitu lebih lanjut yang itu mana sendiri yaitu tidak menjawab ya secara pasti apakah timnya akan mengamankan jasa Mainoo atau tidak di musim dingin nanti tentunya. Ini juga disebut ya bahwa timnya yaitu akan mempelajari kondisi transfer sang gelandang, lalu mereka akan memutuskan untuk merekrut sang pemain atau tidak di bursa transfer yang akan datang. Yaitu kami telah memberikan sebuah proses dan evaluasi yang benar terlebih dahulu, jadi nanti kami akan lihat seperti apa kondisinya nanti, pungkas mana itu sendiri. Rencana transfer Napoli untuk Mainoo. Yaitu menurut laporan yang beredar juga bahwa Napoli tidak langsung ya membeli Mainoo dari Manchester United, dan juara Serie A itu dikabarkan tidak memiliki dana yang cukup untuk melengkapinya langsung untuk membeli sang gelandang tersebut. Dan mereka juga dikabarkan akan meminjam Mainoo yaitu selama 6 bulan terlebih dahulu, yaitu baru di akhir masa peminjaman mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang gelandang tersebut. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan pertengahan segmen video kita untuk hari ini teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah meskipun digantung Barcelona, Marco Rashford masih ingat lanjut bersama El Blaugrana teman-teman.
yaitu penyerang Barcelona, Marco Rashford telah mengungkapkan sebuah asa. Sang penyerang berharap bahwa manajemen Barcelona akan mempermanenkannya pada musim tahun depan tentunya. Yaitu Rashford bergabung dengan Barcelona dengan status peminjaman dan mereka meminjamkan sang pemain dari Manchester United selama 1 musim penuh dengan opsi pembelian permanen di akhir musim nanti tentunya. Yaitu namun beberapa pekan terakhir juga ada kabar yang kurang baik terkait masa depan Rashford di Barcelona. Baik itu dari manajemen Blaugrana juga dikabarkan ragu untuk mempermanenkan Rashford karena ada beberapa pertimbangan, salah satu faktornya adalah gaji tentunya. Yaitu di tengah-tengah kepastian di Barcelona, yaitu Rashford telah mengutarakan bahwa ia masih ingin lanjut bersama Blaugrana. Dan untuk sejauh ini, untuk segalanya berjalan dengan luar biasa bagi saya di klub ini, ungkap Rashford dalam beberapa informasi berita olahraga. Merasa nyaman di Barcelona, yaitu Rashford telah menyebutkan dia sangat menikmati karirnya di Barcelona dan ia juga merasa nyaman yaitu bermain bersama tim asal Catalonia tersebut, yaitu karena ia telah merasa disambut dan diperlakukan dengan baik di sana teman-teman. Dan saya merasa seperti di rumah saya sendiri dan saya juga merasa disambut dengan baik di sini dan saya menikmati sepanjang langkah bersama Barcelona, sambung dari Rashford sendiri. Yaitu memang memang saya belum beradaptasi sepenuhnya di sini. Saya belum menguasai bahasa Spanyol dan mempelajari budaya di sini. Namun saya telah menikmati waktu bersama Barcelona, teman-teman. Ingin bertahan lebih lama di Barcelona. Untuk Rashford sendiri tahu bahwa belakangan ini ada banyak rumor tentunya yang telah menyebutkan bahwa ia berpotensi dipulangkan Barcelona ke Manchester United pada tahun 2026 nanti. Namun ia berharap rumor ini tidak jadi kenyataan karena ia masih ingin bermain lebih lama di Barcelona tentunya. Yaitu seperti kebanyakan orang pada umumnya, yaitu saya penggemar sepak bola Spanyol dan bisa bermain untuk tim sebesar di Spanyol tersebut adalah sebuah kehormatan besar bagi saya, sambung Rashford tentunya, dan saya ingin memainkannya lebih banyak untuk pertandingan di klub ini dan saya akan memberikan sebuah kemampuan terbaik saya bersama Barcelona dan saya akan membaca dan saya akan mencoba tim saya untuk meraih kemenangan pungkasnya, teman-teman. Untuk laga yang berikutnya, yaitu Rashford saat ini fokus untuk mempersiapkan diri untuk membantu Barcelona memenangkan pertandingan di akhir pekan ini. Untuk Blaugrana sendiri dijadwalkan akan menghadapi Osasuna, dan Barcelona wajib meraih 3 poin agar mereka semakin kokoh di puncak klasemen La Liga 2025-2026. Untuk top klasemen sementara La Liga pada pekan ini, tentunya Barcelona berada pada peringkat pertama dengan terhan poin 40. Peringkat kedua yaitu Real Madrid dengan terhan poin 36. Peringkat ketiga adalah Villarreal dengan terhan poin 35. Peringkat keempat yaitu adalah Atletico Madrid dengan terhan poin 31. Peringkat kelima yaitu adalah Espanyol dengan terhan poin 27. Untuk yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir di video ini juga. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah dengan pembahasan kita untuk hari ini dalam segmen akhir video kita, yaitu dengan pembahasan Guardiola puji ketangguhan Manchester City, apa pelajaran besar dari kemenangan ini di Bernabeu. Yaitu kemenangan 2-1 Manchester City di markas Real Madrid menjadi salah satu hasil penting, yaitu mereka di fase grup Liga Champions. Yaitu Pep Guardiola sendiri juga memilih untuk menyoroti aspek mentalitas timnya sendiri tentunya, yaitu setimbang untuk sekedar dari hasil juga teman-teman. Dan untuk pelatih asal Spanyol itu telah menilai bahwa kemenangan ini lahir dari ketangguhan dan kemampuan bangkit
setelah awal laga yang sulit tentunya, dan Manchester City sempat berada di bawah tekanan selama setengah jam pertama tentunya. Yaitu dengan Real Madrid sendiri yaitu mendominasi dan telah menciptakan ancaman bertubi-tubi. Meskipun begitu, baik itu dari Nico sendiri yaitu dan penalti dari Erling Haaland tentunya, yaitu telah mengubah jalannya pertandingan sekaligus mengamankan 3 poin penting bagi tim tamu. Dan meskipun puas dengan karakter timnya sendiri, Guardiola tetap memberikan penilaian jujur bahwa performa mereka belum berada di level yang ia tuntun tentunya, dan ia juga telah menegaskan bahwa untuk peningkatan tetap menjadi keharusan jika Manchester City ingin melaju lebih jauh tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Guardiola akui awal laga City kalah kelas tentunya. Untuk Guardiola sendiri yaitu tidak menutupi ya bahwa Manchester City tampil di awal standar pada 30 menit ya, tentunya pada 30 menit pertama Real Madrid menguasai permainan dan ia telah mencetak gol cepat ya melalui Rodrigo, dan situasi tersebut yaitu membuat Manchester City berada di posisi yang sulit sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan. Guardiola sendiri yang telah mengingatkan bahwa mereka pernah tampil lebih baik di Bernabeu tetapi justru tidak meraih kemenangan. Ya, kami sudah beberapa kali berada di sana dan bermain jauh lebih baik daripada hari ini dan kami tidak menang, ujarnya tentunya. Yaitu dalam waktu 25 menit pertama yaitu sampai gol dari Nico sendiri, yaitu mereka jauh lebih baik daripada kami dan saya akan menerima hasil itu, tetapi saya tidak tahu ya, kami harus lebih baik lagi tentunya. Dan untuk Guardiola sendiri juga telah menegaskan bahwa tuntutan dan kompetisi tersebut akan semakin berat seiringnya berjalannya musim. Dan saya tahu bahwa pada bulan Februari dan Maret ya, jika kami lolos ke level yang kami butuhkan, itu level yang lebih tinggi daripada hari ini, imbuhnya juga tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Doku Foden dan perubahan ritme City tentunya. Yaitu setelah pengambilan alih ya, baik itu dari momentum lewat 2 gol, City juga telah menunjukkan sebuah ketenangan yaitu lebih besar dan mengatur ritme pertandingan tersebut, dan Guardiola menilai bahwa perubahan ini yaitu penting dan untuk menghadapi serangan balik dan cepat untuk Real Madrid tentunya. Yaitu terutama ancaman dari Vinicius Junior dan yang telah menyoroti bagaimana gol balasan yaitu yang telah membantu mental timnya pulih itu tentunya. Yaitu setiap kali kami kehilangan bola mereka mengancam juga, untuk terutama dengan Vinicius Junior berkali-kali teman-teman ya. Untuk senangnya di sini juga senangnya rasa yang telah mencetak gol karena ia telah membantu kami kembali ke permainan. Dalam beberapa permainan yang menonjol juga Guardiola memberikan pujian khusus kepada Jeremy Doku ya tentunya, yang tampil eksplosif ya teman-teman ya, eksplosif di sisi sayap tentunya. Yang untuk pemain yang lainnya juga yaitu adalah merupakan pengalaman yang sangat bagus bagi kami yang berada di sini, dan bagi banyak pemain baru yang datang ya pertama kali ke stadion ini, yaitu adalah tempat yang sangat sulit untuk dimainkan tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan membahas ya pembahasan yang tak kalah menarik ya teman-temanku semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya teman-teman. Ya, dari pembahasan ini juga kita bisa akan mengambil sedikit kesimpulan ya teman-teman ya, yaitu dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, apapun yang saya sampaikan untuk video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah kabar gembira Manchester United ya, Benjamin Sesko siap tampil lawan Bournemouth.
Yaitu ada kabar baik yaitu datang dari Manchester United, yaitu striker andalan mereka Benjamin Sesko dilaporkan sudah siap untuk turun menghadapi Bournemouth tersebut. Untuk Sesko sendiri merupakan starter utama Manchester United di musim 2025-2026, yaitu namun sudah hampir setengah bulan yaitu tidak bisa menggunakan jasanya. Untuk sang striker sendiri untuk mengalami cedera lutut ya saat laga melawan Tottenham, dan untuk cedera ini juga dikabarkan tidak terlalu parah ya sehingga Sesko bisa comeback dengan cepat di skuad Setan Merah. Untuk menurut laporan berita olahraga juga bahwa comeback Benjamin Sesko sudah terlihat. Untuk sang striker sudah dilaporkan bisa bermain saat Manchester United berhadapan dengan Bournemouth di pekan depan. Proses pemulihan cedera bermain lancar tentunya. Yaitu menurut laporan juga Sesko dalam waktu dekat ini sudah bisa bermain karena proses pemulihan cederanya yaitu berjalan dengan lancar tentunya. Yaitu tidak ada kendala yang berarti selama proses tersebut, dan sang starter malahan proses pemulihan sang pemain berjalan lebih cepat dari perkiraan awalnya. Yaitu menurut laporan tersebut juga bahwa saking apiknya kondisi Sesko saat sang striker dilaporkan siap bermain ketika Manchester United menjamu Bournemouth di Old Trafford pada awal pekan depan. Kondisinya bakal dipantau dulu. Yaitu menurut laporan yang sama juga untuk tim medis dan tim pelatih Manchester United tidak mau buru-buru dalam memainkan Sesko di lini serang mereka. Untuk kondisi sang striker tentunya ya teman-teman ya akan dipantau akan dipantau secara intensif dalam beberapa hari ke depannya. Mereka ingin juga memastikan bahwa sang pemain benar-benar fit ya tentunya sebelum memainkannya, dan mereka tidak mau ambil resiko untuk sang striker terkena cedera lagi dan absen yang lebih lama dari skuad Manchester United. Jadi Ruben Amorim akan bersabar menunggu sang striker benar-benar pulih tentunya sebelum dimainkan kembali. Dua opsi pengganti Sesko tentunya. Yaitu Manchester United sendiri yaitu sejauh ini tidak terlalu resah dengan absennya Sesko di lini serang mereka. Ada dua pemain yang bisa mereka turunkan untuk mengatur sang striker tersebut, yaitu Joshua Zirkzee bisa kembali dimainkan sebagai ujung tombak Manchester United pada laga ini. Dan untuk sementara sendiri yaitu adalah Matheus Cunha, yaitu juga bisa diplot sebagai false 9 ya tentunya di pertandingan ini teman-teman. Untuk top klasemen Premier League ya pada pekan ini tentunya yaitu Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 33. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 31. Aston Villa dengan torehan poin 30 teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Manchester United sudah putuskan nasib Sergio Ramos. Ya, Manchester United dilaporkan tidak memiliki ketertarikan untuk merekrut Sergio Ramos pada bursa transfer mendatang. Untuk klub ini juga membuka pembicaraan dengan veteran tersebut. Untuk Ramos baru saja berpisah dengan Monterrey tentunya, yaitu setelah kontraknya berakhir pada bulan ini. Yaitu kini ia tengah mencari tujuan baru untuk melanjutkan karir profesionalnya, namun Ramos sempat dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Eropa dan bergabung dengan Manchester United. Yaitu dari beberapa berita olahraga telah menegaskan bahwa klub tidak membuka pembicaraan dalam bentuk apapun. Untuk keputusan ini juga telah menegaskan bahwa perubahan strategi transfer Manchester United pada musim ini, dan klub lebih fokus membangun skuad dengan pemain muda yang memiliki prospek dalam jangka panjang tentunya. Kebijakan Manchester United berada yang berbeda dengan masa lalu. Manchester United kini yaitu lebih selektif ya untuk dalam mendatangkan pemain baru. Klub tidak ingin mengulang kembali langkah mendatangkan pemain senior dengan gaji yang tinggi, yaitu seperti kasus Cristiano Ronaldo pada tahun 2021.
Yaitu meskipun begitu juga telah menjelaskan yaitu bahwa tidak ada jaminan akan terjadi perekrutan besar pada bursa transfer Januari. Yaitu target utama klub tersebut yaitu kurang memungkinkan untuk didatangkan pada pertengahan musim ini, teman-teman. Situasi skuad menjelang jadwal yang padat tentunya, yaitu pelatih Ruben Amorim harus menyiapkan tim untuk menghadapi periode yang sulit untuk menjelang akhir tahun tersebut. Beberapa pemain akan absen karena bergabung dengan negaranya untuk Piala Afrika tentunya. Untuk Manchester United sendiri yaitu saat ini yaitu berada di ke-6 klasemen Premier League, yaitu setelah menang 4-1 dengan Wolves dari Wolves tentunya, dan mereka akan dijadwalkan menghadapi Bournemouth pada hari Selasa ya teman-teman ya, tentunya tanggal 16 ya, tanggal 16 Desember 2025, yaitu itu ya teman-teman ya. Untuk jadwal yang berikutnya, Manchester United akan bertemu Bournemouth pada tanggal 16 Desember 2025 tentunya, yaitu jam dini hari mendatang tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini teman-teman ya. Jika ada saya salah kata nantinya di video ini, saya mohon maaf saja. Apapun yang saya sampaikan juga itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.